Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat waktu yang masih Engkau berikan bagi kami. Kami ada saat ini semua oleh karena anugerah-Mu. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon hikmat-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku yang saya kasihi, setiap kita pastinya merindukan untuk dapat menjalankan suatu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Sebuah pertanyaan penting untuk menjadi perenungan kita. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ucapan ini sangat lugas mengingatkan umat makna ibadah. Persembahkanlah tubuhmu. Ini merupakan gambaran kegiatan oleh anggota tubuh apapun yang dilakukan, yaitu semua aktivitas dalam kehidupan ini. Artinya, kapanpun, dimanapun, seluruh kegiatan adalah ibadah yang sejati. Bukan hanya hari Minggu di gereja. Gereja tidak boleh memonopoli ibadah. Gereja di sini adalah tempat umat berkumpul bersama yang merupakan bagian kecil saja dari ibadah sejati. Karena itu, kita sebagai umat Tuhan tak boleh menilai diri sudah beribadah, sudah menyenangkan Tuhan hanya karena sudah datang beribadah ke gereja. Atau mungkin dia seorang pendeta sekalipun, karena sudah berkhotbah saja dia berpikir dia sudah beribadah, sudah menyenangkan hati Tuhan. Apalagi gereja dijadikan pusat pencucian dosa dengan doa, pujian, dan persembahan yang melimpah. Ini adalah kejahatan rohani yang serius. Tuhan tidak tertarik dengan segudang kegiatan kerohanian umat. Dia memandang jauh ke dalam hati dan melihat tuntas semuanya di semua jalan kehidupan manusia. Tuhan menuntut ibadah yang sejati, bukan sekedar ritual keagamaan. Tuhan menetapkan standar kualitas dalam beribadah. Ibadah adalah persembahan yang hidup. Kata hidup atau orang yang ditebus menjelaskan makna perbedaan dengan mati atau orang di dalam dosa. Orang yang di dalam dosa selalu berkonsentrasi kepada dirinya sendiri. Semua tentang dirinya, jasanya,
membuat ibadah adalah pemuasan keinginannya. Mendapat berkat melimpah tanpa pernah mengamati jalan hidupnya yang penuh dosa. Mengalami mujizat dari Allah, tapi tak pernah hidup berserah kepadanya. Sedangkan ibadah yang hidup berbeda. Ibadah yang hidup adalah kita mengabdikan diri kepada Allah, menyenangkan hati Tuhan. Semua tentang Allah, bukan diri kita. Hidup menyangkal diri, rela memikul salib, tetap memuji Tuhan sekalipun kita hidup miskin dan sakit. Bukan kekayaan atau kesembuhan yang menjadi konsentrasi kita, melainkan menyenangkan Tuhan Sang Penebus yang membuat kita bahagia bahkan saat kita kesusahan. Ya, itulah persembahan yang hidup. Ibadah adalah persembahan yang kudus. Kudus adalah kata yang berarti terpisah dari, tidak sama dengan dunia yang duniawi. Ini adalah karakteristik orang percaya yang membuat ibadahnya berbeda dengan ibadah pada umumnya. Ibadah pada umumnya, umat mengharapkan terpenuhinya semua yang diinginkan. Mereka menjadikan doa dan persembahan bagai sesajen untuk mendatangkan berkat Tuhan. Kita orang yang kudus harus sadar hidup sepenuhnya untuk Allah, karena memang hidup adalah miliknya. Kita percaya pada pemeliharaan Allah dan berserah sepenuhnya pada ketetapan Allah. Beribadah membuat orang dikuduskan semakin hari menjadi semakin seperti Kristus. Sehingga sangatlah mudah membedakan orang yang kudus dan tidak kudus. Perbandingannya seperti yang digambarkan Alkitab antara terang dan gelap. Sementara di kenyataan hidup, kebanyakan orang Kristen mirip dengan dunia dan terasa sulit menemukan perbedaannya, kecuali agama dan ritualnya. Ibadah adalah persembahan yang berkenan kepada Allah. Berkenan artinya memenuhi standar Allah, bukan standar manusia dengan baju agama yang mengatasnamakan Tuhan. Israel beribadah dengan baju agama, merasa hebat berbanding bangsa yang lainnya. Mereka punya Yahweh, tapi kualitas hidup mereka tidak berbeda dengan bangsa lain. Dan Allah menyatakan rasa muaknya pada Israel yang palsu dan tidak berkenan kepada mereka. Berkenan harus menjadi pencarian terus-menerus dari setiap umat. Jangan pernah puas diri. Bangunlah falsafah hidup berkenan, yaitu puaslah terhadap berkat Tuhan di kehidupan ini, namun jangan pernah puas melayani Dia hingga kesudahan hidup. Hiduplah sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak diri. Hidup yang diperkenan Tuhan pasti akan menjadi hidup yang penuh kesaksian, yang tampak nyata, terasa, bukan sekedar kata indah. Ibadah yang sejati sangat jelas. Ibadah ini tidak terkurung oleh tembok gereja, melainkan hadir di semua lini kehidupan. Tidak hanya kata benar dari mimbar gereja, melainkan hidup benar di kesehariannya. Tak hanya persembahan atau perpuluhan, melainkan belas kasihan kepada sesama yang membutuhkan. Tak hanya doa, tapi fakta hidup baik yang tak terbantah. Sungguh sulit memahami jika orang bersaksi mendapat berkat dan menjadi kaya, namun tak peduli pada lingkungannya yang miskin dan susah. Melayani orang miskin, pergi ke desa, menjadi kamuflase, karena hanya sesekali saja kemiskinan tetap ada, sementara pelayanan datang dan pergi, tidak merubah apapun. Mari kita jujur terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kualitas hidup kita di keseharian?
Apakah kita dikenal sebagai orang yang hidup benar, murah hati, peduli pada kesulitan orang lain, jujur, bisa dipercaya, menegakkan keadilan? Ataukah kita dikenal sebagai orang yang gila uang, tidak bisa dipercaya, bermulut manis, penuh dengan kepalsuan? Jangan terburu-buru menilai diri. Biarkan orang lain yang memberi penilaian terhadap diri ini. Jangan sampai ada orang yang bukan Kristen lebih baik moralnya dari kita. Ini ada sesuatu yang salah pada diri kita. Mari kita memperbaiki sikap kita. Jika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus menghargai anugerah keselamatan ini. Mari kita persembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang telah menguatkan kami. Kami mau mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.